Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai penyalahgunaan nafza di kalangan remaja. Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, permasalahan ini menjadi marak, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pencandu narkoba secara signifikan. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya, dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara. Tanpa membedakan status sosial, ekonomi, usia, maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini, tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja, melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan. Selanjutnya, pengertian nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yaitu kompound zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kerja otak serta sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika merupakan zat yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, bahkan menimbulkan euforia, seperti morfin dan heroin. Psikotropika adalah zat yang mempengaruhi kondisi kejiwaan, seperti suasana hati, pikiran, dan perilaku. Contohnya, ekstasi dan sabu-sabu. Sementara itu, zat adiktif lainnya meliputi bahan-bahan seperti alkohol, nikotin, dan inhalan yang meskipun bukan termasuk narkotika atau psikotropika, tetap dapat menyebabkan kecanduan. Pengguna nafza secara sembarangan, terutama tanpa pengawasan medis, dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental, serta berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan hukum seseorang. Penyalahgunaan nafza di kalangan remaja. Masa remaja merupakan masa transisi, yaitu suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Masalah utama remaja pada umumnya adalah pencarian jati diri. Mereka mengalami krisis identitas karena untuk dikelompokkan ke dalam kelompok anak-anak, mereka sudah merasa besar, namun kurang besar untuk dikelompokkan ke dalam kelompok dewasa. Hal ini merupakan masalah bagi setiap remaja. Oleh karena itu, seringkali memiliki dorongan untuk menampilkan dirinya sebagai kelompok tersendiri. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan di kalangan generasi muda ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini dan kemudian hari. Sebab pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif, penghancur saraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Adapun faktor internal dari penyalahgunaan nafza di kalangan remaja meliputi faktor kepribadian, merupakan salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, di mana faktor kepribadian merupakan kondisi di mana seorang mampu atau tidak mampu untuk memilih baik buruknya suatu tindakan. Yang kedua, faktor internal yang mempengaruhi remaja melakukan penyalahgunaan narkoba adalah faktor keluarga. Pengaruh keluarga besar sekali terhadap perkembangan sosial, terlebih pada awal-awal perkembangan yang menjadi landasan bagi perkembangan seluruh anggota keluarga. Tidak adanya komunikasi antara anggota keluarga atau perselisihan antara anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja yang salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba atau zat adiktif lainnya yang digunakan oleh remaja tersebut. Faktor eksternal. Yang pertama, faktor pergaulan. Faktor eksternal yang mempengaruhi remaja melakukan penyalahgunaan narkoba, salah satunya adalah karena faktor pergaulan, di mana pergaulan dengan teman sebaya yang tidak terkontrol dan menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat mengakibatkan remaja melakukan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, faktor sosial atau masyarakat. Lingkungan masyarakat yang baik, terkontrol, dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba
Dan sebaliknya, jika lingkungan sosial atau masyarakat yang kurang baik dan kurangnya kepedulian dari masyarakat di lingkungan sekitar membuat remaja semakin bebas melakukan hal-hal yang negatif, contohnya seperti penyalahgunaan narkoba. Data dari BNN, Badan Narkotika Nasional, menunjukkan bahwa sebanyak 2,2 juta remaja di Indonesia menjadi pengguna narkoba. Angka ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, walaupun banyak yang sudah mengetahui bahaya narkoba bagi kesehatan mental dan juga kesehatan fisik. Bahaya penggunaan nafza. Bagi kerusakan fisik dan organ vital, nafza dapat merusak organ penting seperti hati, jantung, ginjal, dan juga paru-paru. Penggunaan narkoba suntik meningkatkan risiko tertular penyakit menular seperti HIV atau AIDS dan hepatitis. Yang selanjutnya, gangguan mental dan psikologis. Penyalahgunaan nafza dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, paranoia, dan psikosis. Remaja pengguna nafza cenderung mengalami perubahan perilaku, seperti mudah tersinggung dan cepat marah. Selanjutnya, bahaya penggunaan nafza. Yang pertama, penurunan prestasi akademik dan disiplin. Remaja pengguna nafza sering mengalami penurunan prestasi akademik, membolos sekolah, dan kehilangan motivasi belajar. Yang kedua, perilaku menyimpang dan kriminal. Pengguna nafza dapat mendorong remaja terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti mencuri uang orang tua untuk membeli narkoba. Selanjutnya, yang ketiga, ketergantungan dan overdosis. Nafza memiliki efek adiktif yang kuat, menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan overdosis yang berisiko fatal. Selanjutnya, cara mengatasi. Yang pertama, pencegahan. Preventif. Menurut Jurnal Pencegahan Penyalahgunaan Nafza melalui layanan bimbingan dan konseling, menurut Misbah tahun 2020, langkah preventif adalah yang paling utama. Yang pertama, penyuluhan dan edukasi rutin, mengadakan seminar, diskusi kelompok, atau sesi kelas mengenai bahaya nafza. Yang kedua, meningkatkan self-awareness siswa dengan layanan bimbingan pribadi dan sosial. Yang ketiga, membangun keterampilan penolakan, latihan role play agar siswa mampu menolak ajakan negatif dari teman sebaya. Yang kedua, deteksi dini. Berdasarkan jurnal Upaya Guru BK dalam deteksi dini perilaku siswa penggunaan nafza Fitriyah tahun 2019, yang pertama itu observasi perilaku siswa, seperti perubahan drastis dalam prestasi, sikap, dan pergaulan. Yang kedua, angket atau asesmen psikologis yang digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan perilaku beresiko. Yang ketiga, wawancara konseling, sesi konseling individu untuk menggali lebih dalam permasalahan siswa. Ketiga, pendekatan kuratif atau penanganan. Menurut jurnal Model Konseling dalam Penanganan Penyalahgunaan Nafza Rahmawati 2021, konseling individual dan kelompok itu untuk membantu siswa mengubah pola pikir dan perilaku. Lalu terapi perilaku atau CBT jika tersedia dan kemungkinan, terutama untuk siswa dengan ketergantungan. Kemudian kolaborasi dengan pihak luar, yaitu misalnya lembaga rehabilitasi, psikolog atau dinas sosial. Yang keempat, pendekatan rehabilitatif. Yang pertama yaitu menjalin kerjasama dengan orang tua dan lembaga rehabilitasi, lalu mendampingi proses reintegrasi siswa ke lingkungan sekolah pasca rehabilitasi, lalu memberikan konseling lanjutan untuk mencegah relapse atau kambuh. Kemudian yang kelima, penguatan dukungan sosial. Menurut jurnal Peran Dukungan Sosial dalam Pencegahan Nafza oleh Sari dan Yulianti tahun 2020, yaitu adalah membangun iklim sekolah yang suportif, kemudian melibatkan teman sebaya positif sebagai agen perubahan, lalu menumbuhkan kegiatan positif dan kreatif. Kesimpulan, penggunaan nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di kalangan remaja di Indonesia merupakan masalah yang mengkhawatirkan dan terus menjadi perhatian berbagai pihak. Meskipun berbagai upaya pencegahan dan sosialisasi telah dilakukan, masih banyak remaja yang terpapar dan bahkan terlibat dalam penyalahgunaan zat berbahaya ini. Faktor-faktor yang mendorong penggunaan nafza sangat beragam, mulai dari tekanan teman sebaya, rasa ingin tahu, stres, hingga kurangnya pengawasan dan pendidikan dari keluarga maupun lingkungan sekolah.
Dampak dari penggunaan nafzah sangat serius, baik secara fisik maupun psikologis, seperti terganggunya perkembangan otak, menurunnya prestasi belajar, serta meningkatnya risiko gangguan mental dan perilaku menyimpang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dari berbagai elemen masyarakat untuk mencegah dan menangani permasalahan ini di kalangan remaja. Sekian penyampaian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.